warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada kesempatan ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya mau mensosialisasikan Pro HSE 014. Sebenarnya ini sudah dulu pernah disosialisasikan juga, dan kenapa ini saya hari ini bulan ini saya sosialisasikan. Pertama, kebetulan Mbak Lisa kan temanya tentang lingkungan gitu, tentang lingkungan lah, limbah gitu. Jadi saya memilih tema ini gitu. Jadi biar lebih agak nyambung. Itu yang pertama. Yang kedua karena memang apa di laporan bulanan Project Star untuk sosialisasi tentang limbah eh, harus dilakukan sih. Maksudnya itu di laporan bulanan KPI bulanan dikirim ke Star Energy itu sosialisasi tentang limbah ini kemarin pada waktu review terkait implementasi ASE dengan Mas Amin untuk masalah limbah ini segera disosialisasikan di meeting bulanan. Nah, terus next Mas, sosialisasi slide-nya. Nah, apa sih Pro HSE 14 itu gitu. Terus tujuan Pro HSE 14 ini apa? Kemudian ruang lingkupnya itu seperti apa? Next. Tanggung jawab di Pro HSE 14, jenis limbahnya, penanganan limbahnya, tim tanggap darurat di SBO ini seperti siapa saja, terus penanganan tanggap daruratnya seperti apa, dan yang terakhir tuh masalah label. Nah, untuk label ini sebenarnya tambahan aja sih, kebetulan di prosedur tentang limbah ini tidak ada, karena prosedur terkait dengan label atau rambu itu ada di prosedur lain, di prosedur HSE yang lain, yaitu di prosedur seingat saya itu apa ya, untuk di prosedur 25, di prosedur HSE 025 itu terkait pelabelan bahan kimia, limbah B3 dan rambu-rambu keselamatan. Cuma di yang sekarang ini saya pengen nampilin aja gitu, pengen nampil sepintas saja, bukan yang detail. Next Mas. Nah, tentang Pro HSE 14. Jadi Pro HSE 14 di sini Pro HSE yang dimiliki oleh BKI itu dia udah 4 kali mengalami revisi ya, perubahan, bukan revisi, perubahan. Nah, yang terakhir tuh di 12 Agustus. Di sini ada penyesuaian terhadap AS 45001 2018. Kemudian isu keempat ya, ini isu keempat. Kemudian next Mas. Nah, tujuan dari Pro HSE 14 ini adalah memastikan penanganan limbah-limbah teridentifikasi dan dikelola secara baik, serta penanganan tanggap darurat limbah sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian ruang lingkupnya seperti apa? Nah, ruang lingkupnya sendiri di prosedur ini merupakan limbah-limbah yang ada di lingkungan dan dihasilkan oleh kegiatan BKI, serta limbah yang disimpan di tempat penyimpanan atau penampungan sementara BKI. Nah, tempat kalau di unit kita, kebetulan kan penampungan limbahnya kan di lorong tuh ya, yang kemarin sempat ada kejadian segala macam makanan dimasukin situ, akhirnya ada ulat-ulatnya itu yang pernah saya tampang di Mading SBONI Maskara. Jadi itu sebenarnya kalau positifnya ya teman-teman nih udah membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah nih di tempat sampah. Cuma salah tempat gitu loh. Itu masalahnya tempat untuk limbah B3, bukan sampah untuk tempat-tempat makanan gitu. Untuk tempat makanan bisa dibuang di dapur itu yang jadi plastik gede gitu ya, untuk di lantai 5 gitu. Nah, di sini untuk penampungan sementara secara corporate itu ada di dekatnya security ya, pos security. Di situ ada ada kayak penampungan sementara. Jadi kayak biasanya kita kalau limbah-limbah B3 dari misal dari SBNI, mungkin dari MNO juga itu, ataupun dari divisi lain, unit lain itu dia akan dikumpulkan dan ditaruh di situ. Nanti setelah beberapa waktu dari divisi umum dia akan mengontak pihak ketiga untuk mengambil seperti itu.
Jadi itu untuk penampungan sementara di PKI dan di SBN ya. Kalau di SBN ini saya ingatkan yang ada di lorong tempat sampah merah gede itu bukan tempat sampah makanan. Jadi segala macam makanan tolong jangan ditaruh di situ. Bekas selamatan, bekas apapun itu jangan ditaruh di situ. Kemarin yang buang sampah itu sampai mau muntah-muntah gitu loh. Oke, next Mas. Nah, nah untuk tanggung jawabnya sendiri di sini ada seluruh stakeholder PT Biro Klasifikasi Indonesia ya. Jadi kalau kita buka prosedur sendiri itu sebenarnya ada jadi kayak apa ada kayak setiap unit itu mengidentifikasikan limbah-limbah oleh setiap unit itu sendiri. Kemudian setiap setiap unit divisi atau memastikan bahwa pola limbah seperti pada prosedur di bawah ini, dan setiap karyawan mematuhi prosedur ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang seluruh stakeholder PT Biro Klasifikasi Indonesia juga mempunyai tanggung jawab bagaimana sih kita secara bijak mengelola limbah yang kita hasilkan dari kita bekerja, baik itu limbah B3, misal teman-teman kartridnya habis atau baterainya, atau limbah kertas nih. Nah, seperti apa sih? Jangan cuma juga ditumpuk-tumpuk aja gitu loh. Kalau buat itu dulu kalau nggak salah juga pernah diinfo sama waktu masih Mbak Rima ya, itu kalau Mbak Rima kalau nggak salah. Jadi kalau untuk internal kita aja bisa kita pakai yang kertas bekasnya bisa kita pakai lagi gitu. Jadi kayak misal buat bonbon rembers. Nah itu nggak usah pakai kertas baru, kertas bekas tuh numpuk. Sekarang kan kebetulan saat ini di lantai 5 ya, lantai 4. Kan lantai 4 ada ruangan tim tender sama ruang teman-teman inspektor industri kan, itu kan ada satu printer. Kebetulan juga di lantai 5 sekarang udah menyusup menjadi satu printer tuh yang di pojokan depannya Mas Joko. Nah, saya harapkan juga di situ teman-teman sehabis salah ngeprint atau apapun bisa dirapikan gitu, disesuaikan mana sih ini yang kalian udah bolak-balik bisa ditaruh di, kan ada 2 box itu bisa ditaruh di salah satu. Nah untuk yang kertas masih salah satu lembarnya bisa ditaruh di situ. Misal ketika teman-teman butuh untuk ngeprint internal kita atau apapun bisa ambil aja dari situ, dicari gitu loh. Jadi kita juga selain menghemat kertas juga bisa save pepohonan yang ada di Indonesia. Seperti yang dulu pernah HSE officer kita ya, waktu itu kan Mbak Yuni juga pernah presentasi terkait bagaimana sih produksi kertas tuh juga bukan menghabiskan, maksudnya jadi produksi kertas tuh diambil dari bahan bakunya dari pohon gitu. Sedangkan pohon sendiri untuk tumbuhnya juga butuh waktu yang lama. Makanya kenapa kita juga harus bijak dalam yang saya bilang bahwa kita juga harus bijak terhadap sampah atau limbah yang kita kelola dari hasil dari pekerjaan kita, seperti itu. Makanya tanggung jawab merupakan tanggung jawab adalah seluruh stakeholder PT Biro Klasifikasi Indonesia. Nah, jika terjadi keadaan darurat karena B3, misal kebakaran tempat penyimpanan B3, maka di sini di prosedur itu di poin 5.5 ya, tim tanggap darurat dan pemulihan keadaan darurat melakukan koordinasi dan penanggulangan keadaan darurat disebabkan oleh limbah-limbah dihasilkan misalnya oleh divisi, SP atau unit, dan limbah disimpan di tempat penyimpanan penampungan sementara serta melakukan pengendalian terhadap sumber dan sebaran dari limbah. Untuk koordinator tim tanggap darurat dan pemulihan keadaan darurat melakukan koordinasi dengan tim dalam operasi tanggap darurat lingkungan dan membuat serta memberikan laporan laporan berita acara kejadian mengenai pencemaran terjadi pada ketua P2K3. Nah, di sini saya jelaskan ya, mungkin teman-teman ada yang nggak ngerti gitu. Kemarin ketua P2K3 itu di sini adalah direktur utama. Jadi direktur utama kita itu adalah ketua P2K3 di corporate ini. Jadi nanti kalau teman-teman tanya siapa ketua P2K3-nya, jangan sampai nggak tahu gitu. Jadi oh ya direktur utama gitu. Nah ini yang harus diingat ya. Dan ya mestinya udah tahu lah kalau kita ngomong ketua P2K3 itu pasti akan merujuk kepada direktur utama BKI. Next Mas. Nah untuk jenis limbahnya sendiri, nah tadi kan dari yang dijelaskan Mbak Lisa ada
perubahan ada dari limbah B3 jadi non B3. Nah, kebetulan jujur saya sendiri juga belum membuka peraturan baru itu, jadi saya belum ngerti juga perubahannya seperti apa terkait dengan prosedur PKI yang pengelolaan limbah ini. Tapi yang saat ini ada di prosedur kita yaitu ada jenis limbah. Jenis limbah yaitu di sini ada kertas bekas, ini asal limbahnya, penanganannya seperti apa, dan jenis limbahnya dia termasuk apa. Jadi untuk kertas bekas masuk non B3, toner, cartridge bekas itu masuk B3, sampah makan minum termasuk non B3, air cucian piring dan gelas termasuk non B3, air peturasan kamar mandi termasuk limbah non B3. Next, Mas. Nah, untuk abu rokok dan puntung rokok termasuk limbah non B3, spare part, material sisa termasuk non B3, aki bekas B3, oli bekas B3, kain macin dan sarung tangan bekas, ini teman-teman yang biasa dari lapangan ya, termasuk limbah B3. Emisi udara ini nggak ada di sini. Potongan logam termasuk non B3, kaleng bekas, kemasan kimia termasuk B3, lampu bekas, baterai bekas masuk B3. Jadi teman-teman yang habis misal baterainya habis langsung dibawa tempat sampah bisa aja dikasihkan ke saya, nanti saya akan di akhir bulan akan saya rekap dan saya buang seperti itu. Untuk solar termasuk B3. Next, Mas. Untuk peran limbah sendiri, di sini untuk limbah non B3 itu kertas bekas kan. Nah, dia dari sampah bekas, makanan minuman, di tempat sampah. Nah, dari tempat sampah ini sama buroko ataupun spare part lain tuh ketika dia masuk limbah non B3, dia masuk tempat sampah, kemudian dibuang ke TPA tempat pembuangan akhir atau dibuang oleh pemulung. Cuma di sini kita kan biasanya UB ya, tiap sore itu nanti dia akan dibuang dikumpulkan di tempat pembuangan sementara dulu yang di pojokan itu yang dekatnya pos security seperti itu. Terus next itu limbah B3, jadi kayak toner, kartu bekas ini akan jadi ada beberapa skema ya, diisi sementara TPS kemudian dikembalikan ke penyalur atau reuse, atau yang kedua skemanya itu dikumpulkan tempat terpisah dan disimpan di TPS sementara kemudian dikirim ke pengelola limbah B3. Kemudian yang ini juga yang terakhir juga sama. Jadi kalau kain majun, sarung tangan bekas itu juga dikumpul tempat sampah terpisah kemudian dikirim ke pengelola limbah B3. Next. Nah, next Mas. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk limbah B3 biasanya dikumpulkan untuk flotasi bahan limbahnya seperti ini sih kalau di SBNI, cuma kayaknya masih kurang besar. Jadi untuk limbah B3, limbah dari inspeksi bisa dikumpulkan dahulu, ataupun kalau misal di tempat inspeksinya tidak boleh dibuang di sana, bisa dibawa ke kantor. Nanti dari kantor nanti dikumpulkan dahulu, nanti akan kalau memang sudah terlalu banyak akan kita buang sebelum akhir bulan. Tapi kalau masih sedikit, bisa kita buang di akhir bulan saja. Nah, kemudian nanti di sini biasanya yang akan mengumpulkan yang menghitung itu Mas Novalder ya. Nanti akan dibutuhkan ke saya, nah dari saya nanti baru saya buat rekapannya dan buat berita acara dibuang diserahkan ke Pak Didit untuk dibuang. Nah, sama untuk lab juga gitu, dari lab itu biasanya Mas Nur Cahyo yang tiap bulan nanti saya minta infonya setelah tanggal 25, 26 itu biasanya saya minta data limbah lab untuk diinfo ke saya. Nah, kebetulan kalau di kita ya, kalau saya lihat di kita kan belum ada kayak pemisahan sampah. Maksudnya itu saya pengennya sih ada pemisahan sampah. Jadi ada kayak sampah kertas, sampah botol, sampah pemisahan kalau misalnya kita ke mall gitu kan, itu ada pemisahan sampahnya tuh. Nah, kayaknya sih seperti itu. Nah, nanti pembuangannya pun juga bisa terpisah gitu. Kita tuh pemisahan sampah itu masih kurang ya di sini ya. Bahkan tempat sampah pun kita juga masih jadi satu nih di unit. Jadi segala macam botol plastik, makanan campur aja jadi satu. Nah, kayaknya sih kita tuh ada kayak tempat sampah terpisah gitu. Jadi itu harapannya supaya
kita juga belajar seperti apa sih pemisahan sampah gitu, pemisahan sampah yang baik dan benar. Meskipun saya sendiri juga masih di rumah juga masih belum terimplementasi dengan baik sih masalah pemisahan sampah ini. Seperti itu. Tapi nextnya saya pengennya sih seperti itu. Pengennya di SBN ini ya keseluruhan baik itu yang ada di lab lantai 4 maupun lantai 5, pengennya sih nanti ada sampah yang memang sendiri-sendiri gitu loh. Jadi ada sampah plastik, sampah makanan, sampah kertas. Jadi lebih enak dan lebih jelas. Untuk nextnya Mas, next. Nah, next. Nah, ya. Nah, untuk tim tanggap darurat SBN ini ya, ini yang 15 Juli. Ini yang terbaru ya. Nah, ini kemarin kebetulan kita kena audit dari Manstra karena tanggap daruratnya masih orang-orang lama, masih ada Husairi, masih ada Ruiz, jadi masih ada orang-orang lama di sini. Bahkan ada udah resign pun, Mas Rizal Invoice itu juga masih ada. Akhirnya kita dapat temuan pada waktu audit. Nah, ini udah kita ganti di sini. Nah, mungkin teman-teman ada yang namanya masih di sini, mungkin bisa diingat-ingat di dalam struktur ini dimasuk di bagian mana gitu. Seperti itu ya. Di sini ada penanggulangan kebakaran bencana alam P3K, evakuasi, investigasi dan pemulihan, pengamanan, floor badan, logistik, transportasi dan komunikasi. Jadi ini untuk SBN nih. Kalau yang secara korporatnya ada, tapi bukan tidak saya tampilkan di sini. Next, Mas. Nah, penanganan terhadap limbah. Nah, ketika limbah tersebut B3 padat, maka misal limbah B3 padat terdiri dari toner, kartrid bekas, aki bekas, macun bekas, serta sarung tangan, lampu bekas, dan baterai bekas. Di sini pengendalian sebaran dari limbah padat di lingkungan dan tempat penyimpanan sementara. Setiap karyawan yang melihat atau menerima laporan tentang terjadinya sebaran dari limbah B3 padat berkewajiban untuk segera melaporkan kepada penyelia setempat, project manager atau supervisor, kepala divisi unit atau SBU ya, atau wakil ketua P2K3 ya. Wakil ketua P2K3 di sini Pak Heri Sudrajat ya, Kadif Manstra. Ini juga diingat-ingat nih. Untuk sekretarisnya Mbak Lisa. Kebetulan Mbaknya juga ada di sini, Mbak Lisa ada di sini juga. Jadi untuk ketua P2K3 Pak Dirut, yang untuk wakil ketuanya Kepala Divisi Manstra saat ini dijabat oleh Pak Heri. Untuk sekretaris P2K3 di sini adalah Mbak Lisa. Nah, kemudian ini diinfokan, kemudian juga diinfokan atau ke HSC Project. Seperti itu. Kemudian, next Mas, untuk pengendalian kebakaran akibat limbah B3 padat. Nah, ketika terjadi kebakaran disebabkan oleh limbah B3 padat, tim penanggulangan setempat melakukan koordinasi dengan tim penanggulangan kebakaran, tim P3K dan tim investigasi pemulihan untuk penanganan keadaan darurat dan pemulihan keadaan darurat. Penanganan kebakaran skala kecil dilakukan dengan menggunakan APAR tipe dry chemical powder ya. Untuk kebakaran skala besar, tim penanggulangan kebakaran bekerjasama dengan tim pemadam kebakaran daerah setempat. Alhamdulillah kita kebetulan dengan tim pemadam kebakarannya Priok kan dekat itu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk proses penanganan kebakaran mengacu pada Pro 008. Di sini prosedur tentang keadaan darurat dan penanggulangan pemulihan keadaan darurat. Next, Mas. Untuk limbah B3 cair atau bahan kimia cair di sini bisa terdiri dari oli bekas dan solar. Pengendaliannya itu mengacu pada Pro HSC 31, yaitu penanganan tumpahan minyak dan bahan kimia. Untuk kebakaran akibat B3 cair di sini sama seperti tadi ya. Jadi bisa menggunakan apart chemical powder atau untuk kebakaran skala besar, penanggulangan kebakaran bekerjasama dengan pemadam kebakaran setempat. Nah, next Mas. Mas, next. Nah, untuk label di sini saya ingin tambah. Nah, ini kebetulan kalau di prosedur 14 tidak ada.
Jadi di sini kan kita bisa lihat nih gambarnya sama, cuma ada yang beda nih. Yang satu bawahnya ada merahnya, satunya nggak ada. Nah di sini saya menginfokan. Jadi kalau yang sebelah gambar paling kiri yang ada gambar merahnya itu berarti dia gambar label untuk limbah. Limbah bahan kimia yang dia itu menyebabkan bahaya terhadap lingkungan jika dilepas langsung ke lingkungan gitu. Jadi ketika limbah itu eee, dibuang langsung, dia itu bisa berbahaya terhadap ekosistem. Nah itu. Nah kalau yang samping, dia itu nggak ada merah-merahnya kan, ini tuh bahan kimianya, jadi beda ya. Yang ada merah-merahnya kalau ngeliat bawah kayak ini, berarti itu limbah, yang satunya tuh bahan kimia. Jadi ini tuh limbah limbah bahan kimianya, kalau ini tuh bahan kimianya. Kalau kita nyebut limbah itu berarti kan, eee, dia tuh sudah melalui proses apapun, entah proses produksi atau proses penggunaan ataupun apapun. Nah itu disebut biasanya limbah kan kayak gitu. Ini saya ambil contohnya aja. Jadi sebenarnya kita kan, di Priok ini sering nih kalau saya lihat itu banyak tangki-tangki itu yang dia datang, "Oh ini limbah," oh kok limbah, bahan kimia sih. Saya masih belum nemu yang dia gambarnya limbah. Jadi saya lebih sering lihat kalau bukan kontainer, kendaraan-kendaraan besar yang di Priok ini, dia kalau lewat tuh lebih banyak mengangkut yang biasanya, bahan-bahan kimia sih yang mudah terbakar kebanyakan gitu. Tapi saya juga pernah lihat yang gambarnya ekosistemnya seperti ini juga, saya juga pernah lihat. Tapi untuk yang gambar paling kiri terkait limbah ini saya belum pernah lihat yang di Priok ini, seperti itu. Next, Mas. Nah, untuk ini jenis bisa ngeliat kan ya, jadi teman-teman ini tuh ketika teman-teman nanti misal pulang ngelihat gambar, apa, di mobil gitu, di mobil yang dia membuat seperti ini berarti ini, eee, mobil itu membawa limbah, limbah bahan kimia. Jadi juga, harus hati-hati juga ya, jaga jarak aman dan kalaupun ya, naudzubillah kalau misal gitu, tiba kendaraan-kendaraan tersebut membawa bahan kimia dan terjadi kecelakaan atau keadaan darurat. Nah itu kita juga bisa waspada gitu. Karena yang mereka bawa juga bukan bahan-bahan, yang, yang aman, tapi merupakan limbah gitu. Ini sih yang ingin saya sampaikan gitu, terkait label gitu. Label mana yang limbah, label mana yang dia tuh bukan limbah, gitu. Next, Mas. Nah, selesai. Terima kasih. Ini masih ada pertanyaan kah atau enggak ada? Udah ya teman-teman ya, kita lanjut ke next. Ini yang ingin saya sampaikan terkait, kemarin ada edaran dari Premier Oil. Mas Busol tolong ditampilkan. Nah ini, Premier Oil bisa di atas. Nah ini terkait jadi Declaration of Medicine and Medical Condition. Next, Mas. Bawahin. Kurang bawah lagi, Mas. Ya. Nah, ini di sini, Premier, mengeluarkan memorandum ya, jadi kepada kontraktor, pemasok atau vendor. Saya bacakan aja. Jadi sebagai tindak lanjut dari insiden yang baru-baru ini terjadi di salah satu fasilitas operasi kami, maka terhitung mulai 4 September 2021, kami telah menerapkan proses pemeriksaan menyeluruh terhadap obat-obatan di bagasi atau tas bawaan dari semua personil yang sedang dikarantina sebelum keberangkatan mereka ke lokasi kerja atau offshore production, mata base atau rig site, termasuk penyerahan formulir deklarasi obat-obatan yang telah diisi secara benar dan lengkap sebelum proses pemeriksaan bagasi atau tas bawaan dilakukan. Semua informasi kesehatan serta obat-obatan personil kami sangat jaga kerahasiaannya. Kami hanya membagikan informasi kepada mereka yang membutuhkannya sehubungan dengan pernyataan Anda, seperti dokter dan para medis perusahaan. Jika ditemukan seseorang gagal memenuhi proses deklarasi ini, maka hal tersebut dianggap pelanggaran terhadap ketentuan dalam kontrak kerja yang berlaku, khususnya di bagian K3LK. Maka perusahaan berhak untuk menerapkan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kontrak kerja dimaksud. Terima kasih, hormat kami Cahyo Hardo, QHSE Senior Manager. Nah, ini saya sampaikan
karena mungkin teman-teman mungkin di sini ada yang terlibat, ada yang join di project Premier Oil, atau mungkin di sini ada project koordinator Premier Oil. Nah, ini untuk saya menginfokan saja, mungkin juga sudah dapat emailnya juga dari premiernya langsung. Cuma ini saya ingin menginformasikan pada teman-teman keseluruhan di sini bahwa sekarang ada tambahan terkait deklarasi terkait obat-obatan. Kebetulan saya juga kurang tahu insidennya apa ya, karena juga tidak dijelaskan. Hanya mereka sekarang membuat jadi setiap orang itu nanti pada waktu di tempat karantina dia harus membuat surat pernyataan terkait obat-obatan yang dibawa itu apa aja. Jadi seperti itu. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat, meskipun manfaat yang diambil mungkin sedikit, tapi saya harap ada manfaat yang nyantol ke teman-teman. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau tanya kan? Kan Mbak Lila tadi kayaknya buru-buru banget ya. Nah, teman, iya, maksudnya udah bisa nggak boleh. Ngomong cepet kayak gini, Mas. Bukan, maksudnya nggak boleh tanya, udah langsung gitu ya. Nanti barangkali teman-teman pengen tanya. Oh, Masya Allah, ya. Iya. Kan ini mau azan asar ini kayak. Ya udah, kita lihat dulu ada yang tanya nggak Bu atau Bapak? Kalau nggak ada biar ditutup itu. Jangan lupa absen ya, yang belum absen ada di chat. Yang belum absen. Barangkali Bu Lisa mau tanya malah gantian. Balik tanya. Aku cuma nanya satu, Pak Busro. Itu tadi kenapa kena MC audit eksternalnya nggak diupdate itunya emergency responnya? Internal, Mbak. Audit internal kena. Kena juga kan ya audit internal ya? Enggak, itu yang kenanya waktu audit internal atau project kemarin itu yang tadi Mbak Lila cerita itu? Audit internal, Mbak. Mbak yang nemuin. Makanya pasti audit, kirain pasti eksternal itu ya. Yang internal, yang unit. Ya. Iya. Yang nama emergency responnya itu ya. Terus yang kedua, Mbak Lila, itu ya tugas P2K3 sama firefighting yang di emergency response, ada yang udah punya sertifikat Kemenaker belum? Atau ada yang belum? Belum, Mbak. Ada yang belum semua ya? Belum. Dulu kan pada waktu corporate kena audit eksternal, kalau nggak salah masalah Kemenaker untuk P3K sama kebakaran ya. Nah, itu kan dari data orangnya. Habis itu nggak tahu kelanjutannya. Udah diserahkan kalau kita bicara corporate kan hanya mewakili berapa orang jumlahnya tuh ya. Kalau waktu dulu kita di audit itu masih terpenuhi dengan jumlah karyawan, kan kita ngomongnya waktu itu karena kita sertifikasinya di kantor pusat bukan yang 800 karyawan ya. Waktu itu kan di kantor pusat itu kan cuma hitungannya 300 atau berapa ya. Jadi cuma butuh 7 atau 8 orang yang punya sertifikat. Nah, tapi kan sekarang yang kemarin kita habis meeting terakhir ya Mbak Lila untuk rapat P2K3 yang ngebahas usulan training ya. Nah, mungkin nanti ke depannya kalau disetujui untuk training itu ditambah kompetensinya yang punya petugas P3K sama firefighting yang bisa nanti dari tim SBW ini ngusulin gitu ya. Mungkin 1 orang 2 orang dulu karena kan mengingat biayanya mahal. Jadinya sedikit-sedikit kita upgrade gitu kan. Auditnya SMK 3 itu kan 3 tahun sekali ya. Semoga nanti dalam 3 tahun bisa semuanya dapat trainingnya untuk petugas pemadam kebakaran sama P3K yang berlisensi Kemenaker itu ya. Mungkin itu aja Mbak Lila. Iya Mbak, baik Mbak, makasih. Nanti kalau itu saya diskusi dengan Mas Agus terkait personel yang training untuk sertifikasi Kemenaker.
Iya, tapi nanti kalau memang ada dari corporate, maksudnya dari diklat, ya Iya. ikutannya itu aja. Kalau kita program kita disetujuin ya, yang kemarin kita bahas di di rapat itu kan kita ngajuin itu, nggak tahu disetujuin Iya. apa enggak. Semoga Baik, Mbak. disetujuin. Oke, thank you. Amin. Saya belum ngirim ya Bu Lisa, lupa. Lalu ketahuan yang belum ngirim. Ayo segera. Lupa ya. Ke Pak Tunjung. Iya. Mbak Lila udah ngirim usulannya itu yang kemarin yang Mbak Lila. Udah, Mbak. Udah ya. Udah. Soalnya bagian aku kemarin ini firefighting sama P3K, jadinya aku ingat. Ya udah, mungkin segera dikirim supaya bisa masuk usulannya ke diklat ke pusat. Oke, makasih. Sama. Ini nggak ada yang tanya kan? Kalau nggak ada biar karena waktu. Mas Nasrul ada. Oh, Mas Joko. Mas Joko ya. Ke Bu Lila. Mbak Lila. Halo Mbak Lila. Aduh, ya Allah. Apa? Itu kan di struktur organisasi itu kan ada tanggap darurat ya. Tadi kan yang dibahas kan limbah. Kira-kira siapa PIC-nya di situ Mbak? Kok nggak di struktur nggak ada ya? Kalau nggak aku Makasih. buka dulu ya kamarnya. Oke ya, makasih. Bentar. Di sini itu kan ada terkait limbah ya, tadi tata darurat limbah. Jadi tata darurat limbah itu PIC-nya di sini di grafik, bukan di grafik, maksudnya di struktur ini kan ada penanggulangan kebakaran atau bencana alam, ada investasi dan pemulihan. Nah, untuk langsung PIC-nya siapa untuk limbah tidak ada. Jadi di situ kan ketika ada satu kejadian, nah nanti ketika misal di situ muncul limbahnya ini dapat menyebabkan kebakaran misal, maka di sini yang di tim penanggulangan kebakaran dia yang bertindak seperti itu. Dan ketika misal ada korban, maka di tim P3K. Nah, kemudian kan ada investigasi nih, kenapa nih bisa kebakaran nih. Nah, itu maka tim investigasi di sini ada Mas Sabto, ada BK, dan ada Pak Yudi. Nah, itu melakukan investigasi dan pemulihannya seperti itu. Seperti itu, Mas. Jadi nggak yang langsung PIC tentang limbah ini siapa. Sebenarnya seperti itu sih, ketika jadi tanggap darurat limbah, maka semua itu berperan. Kita lihat satu-satu seperti apa. Pada waktu terjadi emergency event-nya itu seperti apa. Seperti itu. Menjawab nggak ya? Iya, saya pikir iya. Jadi saya pikir itu ada ini sendiri tim penanganan sendiri, seumpamanya ada tumpahan seperti tumpahan apa ya, kayak di lab itu kan ada bahan kimia, umpamanya itu ada sendiri gitu. Saya pikir seperti itu. Kalau di sini sih seperti ini ya, kebetulan ini kan di apa? Atau mungkin PIC ya kalau dihitung di situ ya. Ya, usulannya Pak Joko itu loh, bisa ini Bu Lisa. Ya Bu Lisa. Azan dulu kali Mbak. Bu Sro, ya. Saya yang punya corporate ya, P2K3. Ya. Ini kalau yang corporate itu kita udah masukin yang mengenai B3 dan bencana alam ya. Nggak tahu nanti kalau mungkin diperbaiki lagi untuk tim tanggap darurat yang di ENI ya. Nah di sini penanggulangan kebakaran B3 dan bencana, mungkin nanti yang kimia itu kan masuknya di B3 ya. Kan B3 itu bisa padat, cair, atau udara ya, gas. Nah, itu masuknya di sini. Seperti itu. Ini nanti punyanya Eni mungkin diupdate lagi. Tapi karena yang sering kejadian itu kebakaran, jadi kita baru mentraining personil ini untuk ini firefighting Kemenaker ya. Mungkin nanti ke depannya personil yang di
tim penanggulangan kebakaran B3 bencana alam ini kita tambah dengan pengetahuan mengenai pengelolaan atau penanganan B3 bagaimana. Kemarin kan juga kita sempat ada bikin usulan juga ya untuk B3 ya kemarin ya, waktu kita rapat program training. Semoga juga disetujui sama kantor pusat. Mungkin itu ya. Tadi gabung ya untuk ntar direvisi ya. Itu Ya, prosedurnya udah ntar direvisi nggak Mbak? Apa langsung pakai itu aja atau gimana ntar rencananya? harusnya kalau kita bikin struktur seperti udah P2K3-nya seperti ini, biasanya di prosedurnya itu udah masuk kayak gini. Nah, mungkin kita bikin template struktur kayak gini kalau belum teradopsi di prosedurnya ya. Kayak kemarin kan tim investigasi itu, sebelumnya itu cuma tulisannya tim investigasi, tapi sempat ada audit eksternal, terus bagaimana pasca accident gitu. Itu kan ada proses pemulihan ya. Nah itu makanya tim investigasi itu merangkap menjadi tim pemulihan juga. Seperti itu. Gitu. Berarti digabung ya? Ya, Pak Busrul, karena kan emang keadaan darurat itu kan harapan kita, doa kita jangan sampai terjadi keadaan darurat, tapi kita perlu mengantisipasi, makanya untuk yang jenis darurat itu kan macam-macam ya, ada darurat kebakaran, darurat tumpahan minyak. Tapi kalau memang tumpahan minyak, kalau di kita yang aktivitas kantor itu kan resikonya kecil ya, karena tingkat kemungkinannya juga sepertinya jarang terjadi, kecuali kayak kita di company oil, di perusahaan minyak, mungkin tumpahan minyak akan sering terjadi karena mereka memproduksi minyak gitu kan. Tapi kalau kita di BKI office kan nggak terlalu sering, jadinya saya berpikir tuh merangkap di firefighting aja gitu. Oke. Kita ntar biar direvisi sama Bu Lin ya, yang punya S2 ini berarti. Bu Lila? Ya Mas. Ntar direvisi aja nggak apa-apa. Ada penambahan. Tadi yang di S2 ini ntar saya udah ini sih data caleg di situ. Jadi ntar yang tim penanggulangan kebakaran garis miring B3 sama garis miring bencana alam. Untuk yang tim investigasi dan pemulihan ya tambahannya di situ ya. Bener nggak Bu Lisa? Halo, nggak apa-apa ya diganti gitu ya? Ya Pak Musnah. Setahu saya ini udah teradopsi di prosedur Mbak Lila. Soalnya dulu pernah kena NC di eksternal, makanya berubah template jadi seperti itu. Mbak, tadi soalnya Mas Busrul mau revisi, nah ada dirubah dikit. Nah itu boleh nggak ya? Mbak Lila mungkin tadi nggak di tempat Mbak Busrul. Iya. Oh iya, dia kayaknya mungkin kabur kali. Iya. Ini Mbak Lila. Tadi aku nampilin yang punya kantor pusat. Ini struktur emergency response kita seperti ini. Tim penanggulangan kebakaran, B3 dan bencana alam. Terus di sini untuk tim investigasi itu mempunyai tugas 2, investigasi dan pemulihan. Karena pasca kejadian itu harus 2 hal yang dilakukan, melakukan investigasi serta melakukan pemulihan dari kejadian darurat gitu loh. Makanya investigasi itu selain menyelidiki kejadian, dia juga membuat rekomendasi pemulihannya bagaimana. Jadi tidak hanya melakukan investigasi aja, tapi ada perencanaan pemulihan seperti itu. Oke, jelas ya Mbak Lila ya. Jelas Mbak. Ya tadi kurang B3 yang di tim penanggulangan itu, di sini cuma saya tulis kebakaran atau bencana alam. Nanti saya revisi. Oke. Berarti udah ini ya, udah ada sebenarnya. Tapi B3-nya kelewat Ya, ngetik. Ya, makasih Mbak.
Ya, nanti yang limbah cair kayak gitu itu masuknya di sini nih, B3 ini. Karena B3 ada bentuk padat, ada cair. Seperti itu. Ada yang lain lagi kan? Bapak Joko? Cukup, Mas. Cukup Mas, cukup. Cukup ya? Ya, oke lah. Tadi atau Pak Joko yang mau nambahin? Enggak lah, Mas. Sudah cukup dari Mbak Lila aja, nggak apa-apa. Karena udah sore juga ya. Udah lumayan lama. Iya, udahlah. Ini mau ditutup sama Pak Joko atau gimana Pak Joko? Mas Busrul aja langsung, nggak apa-apa. Oh ya udah. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya, dan terima kasih juga buat Bu Lisa sama Bu Lila. Sebelum mengakhiri acara, boleh dibuka dulu tuh videonya buat ini evident kehadirannya, bukan namanya saja yang tampil, memang ada orangnya. Oke ya, biar kelihatan orangnya bener. Mas siapa? Yusriadi, Haris, Rizky, Mbak Lila ini fotonya nggak ada Mbak Lila. Oh iya, Pak Hendra, Pak Aris. Oke ya, saya hitung Mbak Lisa. Oke udah 1, 2, 3. Bentar, ini 3 kali ya. Ininya apa? Ikonik logo baru BKI. Ini di kita masalahnya banyak, Mbak. Ayo. Kalau di master kan itu langsung bisa. Iya. Enggak, ininya loh, pakai baru tiknya. ya tiknya. Iya. Bisa, boleh pakai tik, boleh pakai. Yang lain ini yang kedua satu. Pakai sarang. 3. Terakhir. Iya, gimana Mas? Bentar, aku ikut. Ini soalnya udah mau asar, ntar dulu. Oke. 1, 2, 3. Ntar, saya ikut. Pak Indra belum ya? Nih, ntar. Dulu Pak Hendra mau nampilin wajahnya. Nah, Mau asar, udah. Pak Indra mana tadi namanya? Oke, Pak Indra. Oke, siap ya. Mau pakai logo tik kan? 1, 2, 3. Oke. nggak tahu muncul di slide berapa ini. Slide pertama ini. Slide pertama. Oke ya, terima kasih ya. Udah. Ya. Oh, Udah ya. Iya. Kalau di sini nggak kelihatan, Mbak. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Setelah ini bisa live dan melanjutkan pekerjaan. Kalau yang masih ada pekerjaan, semoga sehat selalu. Dan alhamdulillah ini masih ya di SBA ini masih 0. Jadi yang terkait positif COVID yang terkonfirmasi moga aja tidak ada lagi. Dan yang memang sekarang untuk satu BKI memang hanya baru ada satu, hanya di Pekanbaru. Habis itu kenapa? Lain sudah nggak ada. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.